Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ibadihi bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Bapak Ibu jamaah Masjid Sunda Kelapa, alhamdulillah. Kabarnya gimana? Baik ya? Alhamdulillah kita bertemu kembali. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kita bertemu, dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini atas izin atas curahan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia, majelis duha. Luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tema pada kali ini kita dulu pernah bicara soal zakat, kita pernah bicara soal halal. Hari ini saya akan spesifik berbicara soal wakaf. Bapak Ibu, tujuan kita dalam hidup ini adalah bagaimana mencapai yang disebut di dalam Al-Quran adalah hayatan thayyibah. Bagaimana tujuan kita dalam hidup ini adalah mencapai kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Disebut hayatan thayyibah itu artinya kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Kehidupan yang baik adalah kebaikan yang terus menerus. Kehidupan yang baik adalah keberkahan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat memiliki pendidikan yang baik, memiliki rumah yang baik, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki kesehatan yang baik. Itu adalah hayatan thayyibah. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, di sini tidak ada perbedaan gender Bapak Ibu. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini equal gender, nggak ada laki-laki maupun perempuan, semua mengerjakan amal soleh, ya, mengerjakan amal kebaikan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman, maka janji Allah adalah Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Dan apa yang mereka lakukan itu oleh Allah, berinfak, memberikan makan, bersedekah, berbuat baik, itu di mata Allah udah janji Allah akan berikan, bukan saja yang setara. Janji Allah, Allah akan berikan yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kita gak perlu hitung-hitungan sama Allah, karena Allah sudah pasti akan memberikan yang lebih baik, bahkan melebihi dari yang kita butuhkan. Itu udah janji Allah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan kebaikan hayatan thayyibah kita juga mencapai sebuah komunitas masyarakat. Jadi kalau dalam diri kita sendiri sudah bagaimana kita sejahtera lahir batin, lalu bagaimana kita membentuk suatu umat, suatu komunitas sosial yang mencapai kemakmuran. Kata Umar Chapra yang diambil dari pemikirannya Ibnu Khaldun, bahwa kemakmuran suatu negara itu ada kuncinya. Satu adalah bagaimana kemakmuran itu ditegakkan dengan adanya S. S adalah nilai-nilai syariah. Jadi kalau kita ingin mencapai kemakmuran baik dalam konteks keluarga maupun komunitas, apalagi negara, maka yang paling pertama adalah nilai moral dan etik. Itu yang disebut sebagai nilai syariah. Karena syariah mengajarkan nilai moral dan etik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah pedoman hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan hidayah, dan Al-Quran dan Sunnah memandu kita dalam menempuh kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal nanti. Jadi bagaimana nilai-nilai moral dan syariah dalam konteks kehidupan kita selalu tegakkan.
Bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan kita. Itu adalah nilai-nilai syariah. Yang kedua adalah number of people, jumlah penduduk. Ini menjadi penting. SDM, manusia itu adalah modal dasar untuk suatu proses pembangunan mencapai kesejahteraan. Kalau kita lihat sekarang penduduk Indonesia itu hampir 300 juta. Dan kita tahu sekarang 70%-nya Indonesia sekarang harusnya bersyukur karena 70%-nya kita berada pada usia produktif. Itu yang disebut sebagai surplus demografi. Yaitu usia 16 sampai 64 tahun adalah usia produktif sekarang masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, SDM yang banyak seperti ini dan pada surplus demografi seperti ini mau diapakan? Ini bisa dua. Kalau dia produktif, negara ini nanti 2045 akan menjadi negara Indonesia emas. Akan menjadi negara Indonesia maju. Kalau SDM-nya produktif dan tentu saja tadi beriman. Kemudian produktif. Maka Indonesia akan melebihi negara-negara lain. Kalau sekarang di Global Islamic Economic Index Malaysia nomor 1. Padahal Malaysia penduduknya 10% dari Indonesia. Indonesia penduduknya hampir 300 juta, harusnya Indonesia bisa lebih maju dan lebih ke depan ya. Nah, number of people atau jumlah penduduk ini luar biasa kalau ini bisa dioptimalkan. Tetapi kalau ini tidak produktif hanya akan menjadi beban ketergantungan negara. Belum lagi sekarang angka stunting itu lebih dari 21%, melebihi standar prevalensi WHO. Nah, bayangkan kalau banyak penduduk kita yang stunting. Stunting itu akibat apa Ibu? Kurang gizi. Tidak bisa berkembang secara fisik, secara pemikiran, tidak bisa untuk membangun negeri ini. Maka kita butuh SDM yang bukan saja sehat fisik, sehat lahir, sehat batin, dan memiliki moral dan integritas yang tinggi untuk bisa membangun sebuah bangsa. Dengan manusia yang produktif kita akan menghasilkan yang namanya wealth, kekayaan. Karena SDM itulah bukan hanya emas perak, bukan hanya Indonesia itu memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah ruah. Tapi bagaimana itu bisa diproduktifkan kalau SDM-nya tidak mumpuni. Tapi kalau SDM-nya berkualitas, maka semua itu akan bisa berkali lipat, pendapatan negara bisa akan naik. Dan kekayaan saja tidak cukup, mencapai pertumbuhan saja tidak cukup, tetapi bagaimana keadilan dalam masyarakat itu perlu diwujudkan. Bapak Ibu semua, itu kunci-kunci bagaimana kemakmuran sebuah negara itu bisa diwujudkan. Sementara tantangan di hadapan kita saat ini yang paling besar adalah kita dihadapkan pada yang disebut sebagai era society 5, yaitu pada era digital. Bapak Ibu, ini tantangan. SDM kita akan sangat mumpuni dan maju dengan tantangan digital. Ini nggak bisa dihindari. Dulu mungkin ibu-ibu tidak terbiasa belanja online. Sekarang ibu-ibu ya udah 65 tahun 70 juga ngerti bagaimana belanja lewat online kan Bu. Pesan Gojek online, pesan taksi online, pesan GoFood online. Dunia udah berubah Bu. Yang tadinya kita hanya fisik, jualan secara langsung, sekarang kita udah dihadapkan pada era digital dan ini tidak bisa dinafikan. Generasi kita saat ini generasi Gen Z. Generasi milenial, generasi Gen Z, post Gen Z, setelah itu generasi Alpha yang berbeda dengan kita. Gitu. Mungkin kita era kolonial ya. Sekarang era milenial. Udah berubah nih situasinya. Jadi SDM kita dihadapkan pada tantangan teknologi informasi. Dihadapkan pada tantangan digital. Ini juga bisa baik, bisa buruk. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Makanya mungkin ini PR kita juga. Bagaimana anak-anak kita tidak melulu di dalam kamar main gadget. Akhirnya tidak ada humannya, nggak ada sosialnya, nggak peduli dengan apapun masalah yang dihadapi. Ini tantangan. Kemudian juga bagaimana kita juga dihadapkan pada terwujudnya Sustainable Development Goals. Bagaimana kehidupan yang berkelanjutan. Kita perlu memikirkan bahwa apa yang kita nikmati saat ini itu perlu dinikmati oleh generasi penerus. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati air bersih. Bagaimana mereka bisa memiliki pendidikan yang baik. Bagaimana mereka bisa memiliki kesehatan yang baik.
bagaimana mereka bisa tetap menikmati udara yang segar, perubahan iklim dan seterusnya. Ini adalah juga tantangan yang dihadapi oleh kita selaku penduduk Indonesia atau SDM. Sementara itu di sisi lain, kemiskinan, kelaparan, angka pengangguran, ketimpangan, ini masih banyak dihadapi oleh kita, sehingga kita masih punya PR untuk bagaimana Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana juga dalam Al-Quran, bahwa janganlah harta itu hanya bergulir di antara sebagianmu saja. Bagaimana keadilan itu bisa terwujud dalam masyarakat. Dan kita akan menyampaikan bagaimana wakaf itu menjadi sebuah instrumen yang hanya ada dalam ajaran Islam dan tidak ada pada ajaran yang lain. Mungkin bentuknya ada yang lain, tapi yang namanya wakaf itu ada pada ajaran Islam. Jadi kalau kemarin kita pernah berbicara zakat, itu potensi yang luar biasa. Sekarang kita akan berbicara bagaimana wakaf itu menjadi alat atau instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan tadi. Bahwa kita masih berhadapan pada berbagai persoalan yang membuat kita perlu menggunakan instrumen-instrumen dari ajaran Islam. Dalam ayat Al-Quran, kalau kita lihat kata wakaf mungkin dicari-cari di Al-Quran nggak ketemu. Tetapi banyak ayat-ayat yang meminta kita untuk berwakaf. Wakaf itu Ibu bedanya sama zakat di mana? Kalau zakat itu adalah sesuatu kewajiban, harta yang pada nisab tertentu kita wajib mengeluarkannya. Kalau zakat fitrah itu pada bulan Ramadan dan itu wajib, bayi yang baru lahir pun wajib. Kemudian zakat pada nisab tertentu, katakan pada pendapatan kita setara dengan 85 gram emas, atau kalau emasnya sekitar 1 juta berarti pada angka pendapatan 85 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi yang namanya zakat adalah pengeluaran wajib pada ukuran batas tertentu. Misalnya pendapatan pada setara dengan 85 gram emas atau 85 juta, maka kita keluarkan 2,5%. Nah, kalau wakaf itu bukan wajib tapi sukarela. Tetapi ada kewajiban karena orang tersebut orang mampu, orang kaya, dan siapapun itu wakaf bisa mengeluarkan. Wakaf adalah penyerahan harta kita di jalan Allah. Dan itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut harus abadi, nggak boleh habis, kecuali habis karena memang perubahan zaman ya, atau karena perubahan iklim, karena perubahan situasi dan kondisi. Tetapi dia harus abadi. Jadi wakaf adalah penyerahan harta kita kepada Allah untuk dipergunakan di jalan Allah untuk kebaikan umat. Jadi di situ. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang penting untuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughridu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Intinya di sini adalah bagaimana orang-orang yang beriman itu hendaklah menafkahkan di jalan Allah sebagian hasil usaha. Jadi kalau kita punya hasil usaha, punya pendapatan yang baik, itu yang baik tentu saja bukan dari yang haram. Dari harta yang baik, diperoleh dengan cara yang baik, didapatkan dengan cara yang halal, maka itu hasil usaha itu sebagian dikeluarkan untuk kebaikan yang lain. Itulah yang namanya kebaikan, sebuah kebaikan. Di sini disebut anfiqu, dengan kata anfiqu. Itu adalah juga bermakna wakaf gitu. Kemudian juga di ayat lain Allah mengatakan, berfirman, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah di sini perumpamaan kalau kita punya harta dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 100, akhirnya menjadi 700. Itulah yang Allah bilang Allah akan lipat gandakan.
Jadi kalau kita beli 1 dapat 7, dari 7 kemudian terus dilipat gandakan di sini oleh Allah. Dari 1 menjadi 7 bulir, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Jadi Allah lipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Ini tidak tidak bohong, artinya betul-betul ini janji Allah. Bahwa di sini adalah kita perlu menginfakkan apa yang kita miliki yang baik, yang kita cintai. Kebanyakan orang kalau sudah mencintai hartanya tidak mau mengeluarkan. Kemudian di ayat yang lain juga Allah menyampaikan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah kamu dikatakan telah melakukan kebaikan. Jadi walaupun kita sholat, puasa, zakat, kemudian melakukan kebaikan lain-lain, rajin beribadah, duhanya, tahajudnya, rawatibnya kita jaga, kata Allah sesungguhnya itu belum melakukan kebaikan sampai kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kebaikan di jalan Allah. Itu jadi di dalam Al-Quran bisa kata infak, bisa kata thayyibat, bisa kata birro, itu bermakna adalah wakaf. Jadi nah inilah dalam Al-Quran tuntunan dengan wakaf. Bagaimana kita lihat kemudian di dalam hadis? Di dalam hadis jelas bahwa kalau kita meninggal ada 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladin shalih. Kalau kita meninggal ada 3 hal yang itu tidak akan memutus kita. 1 adalah apa? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, shadaqah jariyah. Bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Inilah yang tidak akan terputus dalam hidup kita nanti di akhirat. Jadi rumah yang besar, mobil yang mewah, apapun yang kita miliki semuanya tidak akan dibawa. Tetapi yang menyelamatkan kita di yaumil qiyamah nanti adalah 3 hal itu. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Jadi kalau kita berwakaf nanti amal timbangan kita itu akan jadi berat untuk kita bisa menyeberang, dihisap dengan timbangan yang berat gitu. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Dalam hal ini adalah juga termasuk di dalamnya wakaf. Kemudian bagaimana Rasulullah? Di sini ulama ada berbeda. Ada yang kelompok Ansor mengatakan Rasulullah yang pertama kali memberikan wakaf. Tapi kelompok dari Muhajirin mengatakan Umar yang pertama kali memberikan wakaf. Yang jelas kita ingin mengatakan bahwa Rasulullah berwakaf 7 kebun kurmanya diwakafkan. Umar mendapatkan tanah Khaybar, yaitu tanah dari orang non muslim. Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah yang subur di Khaybar. Harus diapakan tanah ini? Kata Rasulullah, diolah, diproduktifkan jika kamu mau. Dan setelah itu manfaatnya digulirkan untuk kepentingan umat. Kira-kira seperti untuk kebaikan. Jadi wakaf itu pokoknya harus ditahan, pokoknya harus abadi. Tetapi yang digulirkan apa? Manfaat daripada harta wakaf tersebut. Masjid ini, kalau ini dari wakaf, saya nggak tahu masjid ini dari wakaf apa bukan? Wakaf ya. Kalau masjid ini wakaf, maka masjid ini abadi keberadaannya. Tapi manfaatnya bisa dilakukan oleh jamaah. Apakah yang berwakaf nggak boleh memakai masjid ini? Boleh, karena dia juga berwakaf untuk dirinya dan juga untuk umat begitu. Dan di sini banyak sahabat-sahabat Rasulullah sudah berwakaf ya dalam sejarah Islam. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain, semuanya telah berwakaf dengan sukarela. Ada yang memberikan wakaf air, sumur, ada yang berupa wakaf kebun, ada yang berupa wakaf unta, dinar, dirham, banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah. Dan ini terus berkembang dan berkelanjutan sampai masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Bagaimana mereka berwakaf mendirikan perpustakaan, berwakaf untuk mendirikan perguruan tinggi, berwakaf sampai
yang semula tidak diatur wakaf sampai akhirnya ada kelembagaan sendiri dan ada undang-undang wakafnya. Dan ini terus berkembang sampai ke masa Turki Utsmani dan terus ke berbagai negara. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, wakaf ini betul-betul sudah dilakukan oleh para Rasulullah, para sahabat, dan terus diikuti oleh para ulama-ulama Islam dan juga oleh umat Islam dari masa ke masa. Langsung saya mau melihat bagaimana wakaf kemudian kalau kita lihat di Indonesia. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya. Jadi wakaf itu selain perintah dari Al-Quran, dari Sunnah, dalam konteks Indonesia ini sudah diwujudkan dalam suatu undang-undang nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi karena kita adalah hidup di negara Indonesia dan kita hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, maka peraturan-peraturan yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi direalisasikan, diwujudkan di dalam undang-undang nasional, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Di situ diatur. Dan ada lembaga yang ditunjuk untuk mengelola wakaf di Indonesia, yaitu namanya Badan Wakaf Indonesia, di bawah Kementerian Agama dalam koordinasinya. Jadi pengaturan, regulasi dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, tetapi ya diatur oleh Kementerian Agama, tetapi koordinasinya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pertanyaannya, apakah wakaf harus selalu tanah? Apakah wakaf harus selalu berupa benda tidak bergerak? Ternyata di Undang-Undang 41 2004 boleh wakaf benda bergerak. Apa benda-benda bergerak itu? Termasuk di dalamnya wakaf uang. Jadi wakaf itu sekarang bisa berupa uang, bisa berupa emas, bisa berupa saham, bisa berupa deposito, bisa berupa polis asuransi. Itu. Jadi wakaf saat ini sudah sangat berkembang sesuai dengan perkembangannya. Kalau dulu orang berpikir wakaf hanya untuk masjid, berpikir wakaf untuk kuburan, wakaf untuk sekolah Islam. Saat ini lama-lama tanah makin sempit, tanah makin gak ada, tapi yang ada tanah wakaf begitu banyak. Kalau di sini berapa hektar gitu, berapa bahkan dalam bukan hanya ratusan, jutaan hektar tanah wakaf di Indonesia, tetapi tidak bisa dibangun apapun karena tidak ada uang, tidak ada dananya. Maka kemudian di sini jauh sebelum Undang-Undang Nomor 41 2004 itu sudah ada juga fatwa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2002. Itu sudah membolehkan adanya wakaf uang. Para ulama memang berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi sebetulnya yang tidak setuju itu lebih memikirkan uangnya nggak boleh habis, tapi bagaimana uangnya abadi, tapi manfaatnya yang terus menerus gitu. Maka di sini wakaf dilindungi oleh negara ya, dan tentu saja ini ajaran daripada ajaran Islam. Nah kalau kita bicara wakaf uang, itu ada wakaf melalui uang dan ada wakaf uang. Apa ya bedanya? Ada yang tahu bedanya? Ibu bapak ada yang tahu bedanya? Ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang. Bedanya di mana ya? Nah, kalau kita nyumbang terus mendirikan masjid, kalau kita nyumbang mendirikan rumah sakit Islam, kalau kita nyumbang mendirikan hotel syariah, sekarang udah ada Bu hotel syariah, rumah sakit syariah, ya sekarang sudah semua syariah tuh bukan hanya perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, rumah sakit syariah, hotel syariah, salon syariah, spa syariah, bengkel syariah ya Bu ya, sekarang udah syariah semua, halal. Nah itu berwakaf untuk masjid, berwakaf untuk hotel, itu namanya wakaf melalui uang. Jadi kita menyerahkan uangnya, lalu kita membeli mendirikan masjid, mendirikan hotel. Masjidnya dimanfaatkan. Apa manfaat? Masjidnya abadi, dananya abadi, tanahnya abadi. Tapi kemanfaatan masjid ini terus menerus, berkelanjutan sampai ke anak cucu.
Ya, demikian juga misalnya orang mendirikan hotel syariah, wakaf nih rame-rame, bisa saja wakaf bukan jamaah Masjid Sunda Kelapa menghimpun, berwakaf mendirikan hotel syariah. Lalu hotelnya disewakan, manfaat daripada sewa hotel itulah untuk beasiswa, untuk santunan yatim piatu, untuk pendampingan UKM, itu manfaatnya. Jadi manfaatnya lebih luas. Bayangkan itu. Nah kalau wakaf, jadi manfaatnya gitu ya. Tapi kalau wakaf uang, sekarang boleh Bu di Indonesia. Melalui apa? Karena tadi tidak semua orang bisa mengelola uang dengan baik. Maka diatur di sini harus melalui lembaga keuangan syariah. Jadi ada bank syariah itu bisa sekarang berperan sebagai namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi di manage, dikelola melalui bank syariah. Dan sekarang ada yang namanya CWLD, Cash Wakaf Link Deposito. Ibu berdeposito, naruh di bank syariah 100 miliar, dapat tiap bulan bagi hasilnya. Tapi harus yang syariah banknya ya Bu. Supaya dapat bagi hasilnya secara syariah juga, akadnya syariah. Bagi hasilnya inilah yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Enggak semua boleh. Katakan depositonya bisa Bu, depositonya ibu nanti tarik lagi, boleh temporer nggak? Boleh, misalnya cuma 5 tahun depositonya, tapi bagi hasil depositonya ibu tidak ambil, atau ibu sebagian, boleh juga, boleh nggak Bu? Bagi hasil depositonya nggak semua, tapi saya hanya mau mewakafkan 50% dari bagi hasil deposito, boleh. Oke, hanya 50%-nya aja itu untuk dana wakaf. Boleh, dan itu dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Yang 50%-nya masih ke rekening tabungan ibu. Nanti setelah 5 tahun dana wakafnya selesai, akad wakafnya selesai, balikin lagi uangnya itu kepada ibu. Itu bisa. Demikian juga bisa dalam bentuk sekarang CWLS, Cash Wakaf Link Sukuk. Sekarang ada namanya sukuk, surat hutang dulu ya, atau obligasi saham ya. Sukuk itu adalah surat berharga syariah yang dijamin oleh negara. Itu kurang lebih ibu dapat sekitar 6% per tahun, itu syariah. Lalu yang bermanfaat adalah manfaatnya, dari bagi hasilnya, dari marginnya, itulah yang dimanfaatkan. Setelah 2 tahun balik lagi, katakan ibu berwakaf 5 juta, hanya 2 tahun, setelah itu ibu ambil kembali atau ibu wakafkan kembali. Jadi itu memperpanjang nilai manfaat dari suatu harta, memperpanjang nilai manfaat daripada uang yang kita miliki. Itu wakaf uang seperti itu. Lalu bisa mendirikan rumah sakit, mendirikan hotel dari dana wakaf yang dikelola oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, bekerja sama dengan nazir wakaf, misalnya ada dompet duafa, ada lembaga nazir wakaf mungkin Sunda Kelapa, lembaga nazir wakaf dompet peduli umat, banyak nazir wakaf, bisa yayasan, bisa koperasi ya, bisa perguruan tinggi, itu bisa punya lembaga nazir wakaf, bekerja sama bank syariah, lalu pemanfaatan dana wakafnya, membikin kawasan agribisnis. Ibu bingung punya lahan 2000 meter atau punya lahan 2 hektar di daerah Bogor. Kemarin ada yang datang ke saya, Bu, saya punya lahan 1 hektar di Bogor, mau diapain? Udah, saya bilang jadiin wakaf aja. Habis itu dihimpun dana wakaf, mungkin di sana didirikan agribisnis, manfaatnya masyarakat sekitar ikut bertanam, ikut mengelola, dapat bagi hasil. Tanahnya abadi, agribisnisnya abadi untuk bisa digulirkan, manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Bagaimana kesejahteraan nggak terwujud coba? Kalau seluruh orang-orang yang kita semua umat Islam berwakaf, nggak usah besar-besar, tapi kita bisa berwakaf. Nah, berapa sih Bu potensi wakaf di Indonesia? Potensi wakaf, pertama potensi zakat dulu. Zakat di Indonesia itu 327,6 triliun. Potensi zakat di Indonesia. Potensi wakaf antara aset wakaf ya, aset-aset wakaf itu 2000 triliun dan wakaf uang itu diprediksi 180 triliun per tahun. Besar sekali potensi umat Islam di Indonesia ini kalau bisa berwakaf. Ya, nggak usah besar-besar, asumsinya setiap kepala keluarga 10.000 setiap hari atau 100.000 sebulan. Ya, ini wakaf. Tapi berapa yang bisa terkumpul? 2023
sebelumnya 2011 255 miliar, 2018 2021 855 miliar, 2021 2002 1,7 triliun, periode 2023 2,31 triliun. Masih besar apa belum? Dengan potensi tadi 180 triliun, berarti masih baru dikit ya Pak ya. Nah itu, terus ke bawah. Terus, nah itu yang terkumpul cuma 2,31 triliun sampai 2023. Artinya banyak umat Islam entah karena belum tahu atau karena belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk berwakaf. Padahal wakaf itu tidak akan hilang. Justru kita nanti di akhirat itu timbangan kita akan dibantu atau akan berat dengan kalau kita berwakaf. Tanah-tanah wakaf begitu banyak. Terus ke bawah, lihat tanah-tanah wakaf totalnya adalah berapa? Hektar itu tanah wakaf itu 4,1 bukan, totalnya itu adalah 400 triliun sebetulnya aset wakaf, itu asumsinya 4,1 miliar meter persegi tanah-tanah wakaf. Itu banyak sekali ternyata. Data dari Kementerian Agama, kalau dihitung daerah sini rata-rata, daerah sini udah pasti lebih dari 10 juta ya, kalau Ciputat mungkin masih 10 juta, asumsi per meter itu bisa 10%-nya aja 400 triliun. Terus kalau berikutnya lagi itu total dari aset-aset wakaf bisa 400 T, banyak sekali gitu. Nah ini yang penting. Jadi Indonesia punya regulasi, Indonesia punya potensi umat Islam yang luar biasa. Umat Islam diharapkan tidak hanya soleh dalam dirinya kepada Allah, tetapi bagaimana dia dengan sukarela, dengan kerelaan hatinya, dia bisa berwakaf untuk kepentingan umat. Berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana model-model untuk wakaf ini. Di sini ada model wakaf, satu tadi bisa ada beberapa lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan syariah, koperasi, yayasan, ormas, perguruan tinggi, pengelola masjid. Ini bisa mendirikan BWI atau nazir, bisa mendirikan nazir wakaf. Artinya nazir wakaf adalah lembaga yang mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama melalui Badan Wakaf Indonesia untuk menghimpun dana wakaf, sehingga ketika berwakaf akan mendapatkan selembar sertifikat yang namanya akta ikrar wakaf. Jadi kalau zaman dulu kan wakaf lisan nih, misalnya orang-orang tua kita dulu wakaf lisan. Kalau wakaf lisan tidak ada catatannya, maka nanti yang terjadi adalah begitu generasi-generasi berikutnya tidak tahu kalau itu dulu wakaf orang tuanya, berebutlah mereka warisan, maka mereka ingin menjual harta orang tuanya yang mereka kira dulu hanya dipakai begitu saja, bukan wakaf, padahal orang tuanya dulu mengatakan itu wakaf. Maka sekarang kalau wakaf itu harus dicatatkan, mendapatkan ikrar, akta ikrar wakaf, supaya tercatat. Kalau sudah tercatat itu resmi legal, maka anak cucunya ke bawah nanti nggak akan bisa mengganggu gugat. Maksudnya itu supaya kebaikannya terus menerus, supaya kebaikannya panjang gitu. Jadi di sini bisa tadi melalui lembaga keuangan syariah satu model. Ibu berwakaf langsung mendirikan rumah sakit, mendirikan masjid atau mendirikan TPA, atau ibu berwakaf melalui lembaga keuangan syariah baik dalam bentuk saham, baik dalam bentuk, atau ibu membelikan polis asuransi untuk misalnya duafa, ibu belikan polis asuransi dari dana wakaf ibu beli, lalu itu ibu berwakaf dari manfaatnya ibu belikan polis. Itu juga di perusahaan asuransi sudah ada namanya wakaf polis asuransi. Bisa melalui perbankan, bisa melalui lembaga asuransi seperti tadi, atau bisa melalui koperasi syariah yang sudah punya dapat izin sebagai nazir wakaf begitu, atau bisa melalui sukuk negara. Dan sekarang lebih canggih lagi, ada yang namanya fintech.
Berikutnya boleh dilihat slide-nya. Fintech, financial teknologi ibu-ibu, itu hanya platform digital, bisa diakses lewat handphone, bisa diakses lewat tablet atau lewat komputer, dan paling mudah diakses lewat handphone. Banyak perusahaan-perusahaan fintech syariah yang bisa menghimpun dana zakat, bisa menghimpun dana wakaf lewat platform, lalu digulirkan manfaatnya untuk kepentingan umat, dikelola dananya, diinvestasikan dananya untuk mendapatkan manfaat bagi hasil maupun margin. Manfaat inilah kemudian memberikan pembiayaan kepada UKM, usaha kecil mikro. Dan sekarang Indonesia sedang bergerak ke arah halal. Apa yang jadi persoalan? Bukan cuma sekarang wajib sertifikasi halal bagi UKM, tapi bagaimana dana-dana sosial ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan bagi penyelia halal, pelatihan bagi juru sembelih halal. Sekarang ibu bapak, untuk memotong hewan saja itu ada sertifikatnya, yaitu namanya, ada yang tahu nggak? Juleha, juru sembelih halal, itu ada sertifikatnya. Nah, bagaimana dana-dana sosial, dana-dana zakat dan wakaf ini manfaatnya antara lain bisa memberikan beasiswa bagi para juru sembelih halal supaya betul-betul mereka punya sertifikasi. Jadi mereka legal, jadi mereka ilmunya ada. Karena bukan hanya menyembelihnya harus dengan nama Allah, tapi mengemasnya, membereskan itu semua harus halal gitu. Karena kalau halal itu dari zatnya harus halal, memprosesnya harus halal, storage-nya harus halal. Makanya kenapa ada kulkas label halal? Karena ada komponen-komponennya yang mungkin saja tidak halal, maka kemudian dibuat seperti itu. Kenapa harus bikin pelabuhan halal? Karena nggak boleh kecampur antara yang halal dengan yang nggak halal, dicampur nih dalam satu storage. Motongnya halal secara syariah atas nama Allah, tapi naroknya dicampur, itu jadi nggak halal gitu. Maka kemudian penempatannya juga harus halal. Nah, itu harus ada rumah potong hewan halal, rumah potong unggas halal, supaya Kentucky yang ibu makan atau fried chicken yang ibu makan bersumber dari ayam yang disembelih dari rumah potong hewan halal dengan juru sembelih yang punya sertifikasi halal. Kemudian ada di setiap UKM wajib ada penyelia halal. Terus UKM harus didampingi untuk punya sertifikasi halal. Kalau yang cuma makanan-makanan yang UKM itu bisa gratis, namanya self declare, datang saja ke pusat-pusat halal. Tapi kalau yang bahannya unggas, kemudian yang kelas menengah itu namanya reguler, itu memang membayar. Dan sekarang wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, wajib semua produk-produk di kita memiliki sertifikasi halal. Tapi kan SDM-nya harus dilatih, penjualannya harus dilatih, atau ini produknya udah ada, lalu butuh modal. Permodalannya jangan sampai produknya halal tapi permodalannya dari konvensional. Kita harapkan kalau usahanya halal berarti sumber dananya, permodalannya dari lembaga keuangan syariah. Jadi semuanya halal, komprehensif dari ujung ke ujung. Nah, disinilah kita berpikir bagaimana dana wakaf itu diproduktifkan, dana wakaf itu dioptimalkan sehingga manfaatnya termasuk juga untuk mendorong supaya akselerasi halal ini juga semakin naik. Dan Indonesia ingin menjadi pusat halal dunia. Ini juga penting untuk dana zakat dan wakaf. Takut juga saya, kucingnya suka, saya nggak berasa kaget. Iya, kucingnya pengen ikut ngaji. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya kira nanti kita bisa diskusi lebih enak ya Bunia. Saya jam berapa? Ya, lebih baik kita diskusi. Intinya adalah seperti itu, bahwa ajaran wakaf jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam sejarah Islam sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dan juga sudah berkembang di berbagai negara, di Turki, di Mesir. Itu dana wakaf luar biasa, dan ini yang harus juga menjadi kesadaran dari umat Islam, karena dengan wakaf bisa membuat kesejahteraan bagi umat,
bisa memberdayakan ekonomi umat, bisa kemudian juga memperkuat industri halal yang merupakan bagian dari komponen, karena Indonesia itu 98%-nya di kelompok usaha kecil mikro, dan itu adalah punya sertifikasi halal. Nah, bagaimana dana zakat dan wakaf ini juga ikut mendukung dalam kerangka akselerasi halal di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi pusat halal dunia. Saya rasa itu Bapak Ibu semua, dan mungkin kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof penjelasannya terkait wakaf. Baik, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, satu dari Ibu, satu dari Bapak-bapak. Bapak-bapak lebih dulu boleh? Ada dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Prof yang saya hormati. Terkait masalah penghasilan dan zakat, Bu, kalau kita penghasilan profesi kita mengajar misalnya, terus kita sudah membayar PPh, pajak penghasilan. Nah, begitu juga kalau kita berdagang atau apa, kita bayar PPN. Nah, apakah itu tidak termasuk zakat atau seperti apa gitu, Bu? Karena tadi Ibu bilang kan peraturan negara kita di Undang-Undang 41 tadi kita sudah diatur. Tapi bagaimana dengan PPh dan PPN, Bu? Itu pertama. Terus yang kedua, kalau kita punya rumah yang dulu kita beli dengan mencicil, dan apakah itu juga harus dibayar zakatnya? Mungkin itu dulu, Bu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Erli. Assalamualaikum Nak Ustadzah, Profesor juga. Ya, Bu. Pertama, ceramah Prof mengenai hukum dan etika. Apa hukum? Kalau orang melanggar hukum, dihukum. Tapi kalau apalagi orang yang pintar-pintar, nggak punya etika, bisa nggak dihukum? Yang kedua, Ustazah. Kita tentang wakaf ya. Ustazah, Ustadz, Nak Ustadz, mengenai apa tadi, wakaf, ya, wakaf harta, wakaf ini macam-macam. Kalau kita punya penemuan, punya solusi, bisa nggak dijadikan wakaf? Ya. Satu lagi, Ustadz. Maksudnya punya solusi apa, Bu? Ustadzah, ya, Ustadzah. Sebenarnya Ustadzah, tadi Ustadzah mengenai uang jutaan, triliunan, begini begitu, kayaknya kami ibu-ibu ini agak ngeri-ngeri dikit dengarin gitu. Ustadzah, mengenai ini aja, saya punya konveksi kecil, Ustadzah. Ya. Ya. Jadi harus pakai standar nasional Indonesia. Itu standar nasional Indonesia itu berhubungan bayar pajak ke standar nasional Indonesia. Padahal saya punya konveksi kecil, untung saya aja nggak bisa untuk bayar pajak. Kalau nggak ada tercantum standar nasional Indonesia, tolong cari solusi yang banyak itu, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya. Ya baik. Ya tema kita sebetulnya tentang wakaf. Saya ingin ada yang bertanya tentang wakaf. Bu, ada yang nanya buat kalian. Nanti sesi kedua ibu yang belakang. Silakan monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mohon bertanya nih Ustazah, yaitu mengenai rumah itu wajibkah diwakafkan rumah, dan itu dua itu aja deh yang saya Murijal dari Pondok Rangon Bu Ajah. Jauh-jauh dari sana. Jauh ya? Iya, Pondok Rangon Jakarta Timur. Masya Allah. Ya, baik, saya sih insya Allah setiap minggu. Ranggong, ibu tadi dari daerah mana Bu? Oh jauh-jauh ya, subhanallah, dari Jakarta Timur, dari Cempaka Putih ya, lumayan jauh juga sih, masih Jakarta Pusat ya. Saya juga dari Ciputat. Nah, pertama gini, Bapak Ibu perlu paham dulu bedanya zakat sama wakaf. Dikeluarkan, wajib gitu ya. Tergantung zakat apa dulu, zakat pertanian ada hitungannya, zakat peternakan ada hitungannya. Tapi kalau zakat profesi, zakat pendapatan itu disetarakan dengan 85 gram emas. Ini kalau bicara zakat. Setara dengan 85 gram emas, asumsi emas rata-rata ya, sekarang lebih ya naik. 1 juta berarti 85 juta. Maka kemudian dikeluarkan 2,5% per tahun. Jadi Bu, itu per tahun. Allah cuma minta, nah syaratnya itu kan kalau zakat nisab itu artinya nyampe ke batas maksimal tadi, batas minimal. Tadi setara dengan 85 gram emas atau 85 juta. Kalau belum nyampe yang ada kewajiban. Jadi kalau udah nyampe, ibu kumpul ini pendapatan, setelah tentu ibu makan, kewajiban bayar hutang dulu dikeluarin, ya kan? Atau bisa juga dari total revenue lebih baik gitu. Tapi kalau punya kewajiban hutang, bayar dulu hutangnya. Karena kalau konsumsi itu naik turun gitu, hutangnya dulu keluarin, habis itu sisanya dihimpun. Setelah dihitung-hitung dari kontrakan, dari pendapatan usaha, dari ibu mungkin dapat apa lagi fee apa ya, dikumpulin. Setelah 1 tahun ternyata udah nyampe nisab nih, maka itu dikeluarin 2,5%. Bu, boleh nggak kalau emang udah ketahuan dalam setahunnya punya kontrakan nih, misalnya punya kontrakan 20 pintu, dihitung-hitung setahun dapat 100 juta, ya harus dikeluarin zakatnya 2,5% per tahun. Kalau udah ketahuan, oh dalam setahun dapat 100 juta tapi mau bayarnya per bulan supaya nggak berat, boleh nggak? Boleh. So kan biasanya kalau udah setahun, gede juga ya ngeluarin zakatnya, jadi males, berat gitu ngeluarinnya. Masih ini mau beli itu kan. Ya udah deh per bulan aja keluarinnya supaya nggak berat. Allah cuma minta 2,5% minimal. Bu, boleh nggak lebih dari 2,5%? Boleh banget. Orang Allah bilang cuma batas minimalnya 2,5%. Ibu mau keluarin 10% nggak apa-apa, jadi sedekah. Ya, yang wajibnya nih segitu. Itu zakat Bapak tadi di sana. Kalau zakat itu seperti itu. Tapi kalau wakaf itu nggak ada batasannya. Apakah orang yang berwakaf harus orang kaya? Enggak juga. Ibu bisa berwakaf hanya dengan 100 rupiah, 1.000 rupiah, nggak ada sekarang 100 ya. Dengan 10.000 rupiah, dengan 20.000 rupiah gitu ya. Dalam jumlah yang nggak harus dalam jumlah besar juga. Berwakaf buku sekarang boleh. Berwakaf hak paten. Kalau buku tuh kan dapat royalti tuh, kita wakafkan royaltinya. Kalau kami dosen pasti biasa nulis buku, dapat royalti dari buku. Buku itu bisa diwakafkan royaltinya, hak intelektualnya itu pun bisa diwakafkan. Jadi wakaf tidak hanya selalu berupa uang, berupa tanah, tapi juga bisa berupa hak kekayaan intelektual, itu juga diwakafkan. Nah, jadi kalau udah berwakaf artinya menyerahkan harta kita di jalan Allah untuk dimanfaatkan untuk kebaikan umat, itu wakaf. Jadi apakah rumah saya tadi Bapak yang terakhir wajib diwakafkan? Apakah mobil saya wajib diwakafkan? Tidak wajib, tapi Bapak
kalau sudah berkelebihan, tidak tidak produktif, yang tidak boleh diproduktifkan, ya Bapak udah berkelebihan, itu wajib Bapak untuk sukarela, ya sifatnya bukan wajib, sukarela Bapak berwakaf. Karena wakaf itu adalah amal kebaikan yang akan terus mengalir sampai ke akhirat. Orang yang meninggal tuh hanya butuh doa, kiriman doa. Orang yang ke akhirat itu hanya butuh bahwa dia sudah melakukan amal soleh yang akan terus menerus mengalir sampai ke akhirat. Ya, mata air yang terus mengalir, itulah wakaf, infak, sedekah, zakat, gitu. Jadi kalau emang Bapak punya lahan, Bapak punya rumah mau diwakafkan, itu luar biasa. Berarti bukan hanya iman, tapi sudah pada level ihsan, lebih tinggi dari sekedar iman. Tapi ihsan, kalau beriman untuk dirinya, tapi ihsan bukan hanya untuk berpikir bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain, gitu. Dan itu tentu bukan habis, bukan harta kita habis, justru harta kita itu ada. Dan jadi dalam Islam itu konsumsi bukan hanya konsumsi hari ini makan minum, tapi infak, sedekah dan lain-lain itu adalah simpanan, tabungan ibu untuk di akhirat, tabungan bapak untuk di akhirat, gitu. Jadi apakah bapak mau mengeluarkan atau tidak, itu kalau wakaf bersifat sukarela, tetapi dianjurkan dalam Al-Quran tadi bahwa Allah akan lipat gandakan, dan itu merupakan suatu kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi yang namanya kebaikan bukan hanya memalingkan wajah ke timur atau ke barat, bukan hanya beribadah kepada Allah, sholat siang malam, berdoa siang malam, tetapi adalah suatu kebaikan adalah ketika kita mau memberikan harta yang kita cintai, harta yang kita miliki, harta yang kita sayangi, untuk kemudian kita serahkan bagi kemanfaatan yang lebih luas untuk orang lain. Tentu tidak boleh menyengsarakan diri kita, Pak, ya kan? Tentu kalau kita punya kelebihan, ya kita perlu wakafkan, begitu. Tapi itu sukarela. Kemudian, tetapi pahalanya luar biasa. Itu ya tadi. Kalau ibu soal etika, kalau itu melanggar hukum yang sudah ada diatur di dalam undang-undang negara dan ada sanksinya, tentu itu bisa dihukum karena ada termaktub di dalam peraturan undang-undang. Tapi kalau yang bersifat moral, etika, itu sanksinya sanksi sosial, dan sanksinya tentu hubungan dia kepada yang di atas. Kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang memang secara undang-undang positifnya tidak diatur tentang masalah sanksinya. Misalnya gini Bu, dalam konteks saya sertifikasi halal ya, sertifikasi halal di Indonesia itu selamanya. Jadi kalau ibu punya produk makanan, food gitu, udah disertifikasi halal itu selamanya. Tapi harus dilaporkan. Kalau ada perubahan atau kemudian akan ada evaluasi namanya surveillance dari lembaga satgas ya di masing-masing wilayah. Kalau ternyata dicampur, padahal udah sertifikasi halal, tahu-tahu dicampur dengan sesuatu, misalnya buat kue Bu, menggunakan ram gitu. Ibu bilang halal, tahu-tahu ternyata belakangan dicampur. Apalagi kemudian ada cuka yang tidak halal misalnya seperti itu. Tanpa ketahuan itu bisa kena sanksi, dan itu diatur di dalam undang-undang sanksinya, gitu. Atau artinya mengelabui konsumen. Nah, kalau ketahuan itu jelas ada sanksinya, bisa teguran lisan, bisa teguran tertulis, bisa ditarik dari peredaran izinnya, bisa nggak boleh lagi operasional. Ada satu produk dari luar negeri yang sangat viral belakangan ini, ya, kita sebut dari China gitu, ada produknya massal. Es krim ya, ibu sendiri tahu lah, saya nggak mau sebut merek, itu ramai sekali. Tapi kan orang kemudian tahu katanya sertifikasi halalnya dari sana, tapi makanya kemudian harus dilihat lagi, diproses lagi di Indonesia untuk memastikan bahwa halalnya adalah berdasarkan sertifikasi dari Indonesia sehingga jelas betul-betul dia halal gitu. Jadi ibu bapak mulai sekarang kalau memilih makanan minuman, apalagi sekarang sudah mulai banyak juga makanan minuman dari luar, itu juga sekarang sudah punya sertifikasi halalnya. Itu harus selalu dilihat, oh udah ada label halalnya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belum ada label halalnya jangan gitu. Itu ya Bu. Jadi kalau sanksi itu akan bisa dikenakan atau dijatuhkan kalau dia ada undang-undangnya. Tapi kalau yang sifatnya etik, moral,
seperti itu ya. Tapi kalau di dalam suatu institusi itu pasti ada kode etik. Nah, selama dia ada kode etik dan ada regulasi yang mengatur di sebuah kelembagaan tertentu, dia pasti akan ada sanksi-sanksi yang diatur di dalam sebuah organisasi tersebut gitu. Tapi kalau kita secara personal ya tentu kita tidak bisa. Tapi kalau kita terugikan, kita bisa mengadu lewat jalur hukum. Kalau kita memang terugikan akibat ada tindakan moral hazard orang terhadap kita, pencemaran nama baik misalnya, itu ibu bisa memproses secara hukum. Dan Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu bisa diselesaikan secara hukum gitu. Kemudian apalagi ya tadi ya, oh pajak, PPN, PPh dan seterusnya. Jadi ada beda antara pajak dengan zakat. Pajak adalah kewajiban negara dan zakat adalah kewajiban agama. Dan zakat di dalam kalau zakat bukan Undang-Undang 41, kalau zakat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Kalau kita mengeluarkan pajak zakat penghasilan, maka zakat penghasilan itu bisa mengurangi pajak. Ini Pak, kalau Bapak punya perusahaan dulu saya kebetulan menjadi Dewan Pengawas Syariah di salah satu lembaga keuangan syariah, dulu bayar pajaknya itu besar sekali. Sampai berapa? 14 miliar. Tahu-tahu saya bilang enggak berzakat. Wah, ini perusahaan harus berzakat. Akhirnya alhamdulillah udah 3 tahun ini berzakat melalui mana? Ke Baznas, ke Badan Amil Zakat. Jadi kalau berzakat ya ke lembaga resmi. Ternyata berzakatnya lumayan bisa sampai 5 miliar. Wah kan, tapi kan tidak hilang. Ketika dia membayarkan zakat perusahaan, ada sertifikasi zakatnya, itu bisa mengurangi kewajiban pajak perusahaan gitu. Jadi pajak bisa zakat betul bisa mengurangi kewajiban pajak itu perusahaan, tapi tidak langsung, tapi penghasilan tidak kena pajak begitu ya. Nah, jadi beda antara zakat dengan pajak gitu. Nah, tadi Ibu agak worry. Iya Bu, itu cuma potensi. Jadi emang fakta potensi Indonesia kalau asumsi orang menengah ke atas saja berwakaf tidak besar-besar 100.000 per bulan, itu potensinya memang triliunan Bu. Kalau konsisten orang semua berwakaf gitu. Tapi ternyata yang bisa terkumpul kan hanya 23 triliun. Itu artinya umat Islam perlu lebih banyak lagi memiliki kesadaran bahwa berwakaf, berzakat adalah bagian dari kewajiban beragama gitu. Jadi kewajiban beragama kita bukan hubungan kita saja kepada Allah. Karena kalau wakaf atau zakat tidak dikeluarkan, ada hak orang lain yang membutuhkan uluran dari tangan orang-orang muzaki, dari orang-orang yang kaya, sehingga keadilan distributif itu bisa diwujudkan dalam masyarakat. Dan kan jelas dalam Al-Quran, janganlah kekayaan itu hanya bergulir kepada orang-orang kaya saja di antaramu, tapi harus mengalir. Kayak air itu dia harus mengalir. Uang itu ibarat air, kalau kata Imam Al-Ghazali. Uang itu kayak air, kalau uang itu tidak dikeluarkan maka dia akan menjadi bibit penyakit, dia jadi tamak, dia jadi tidak pelit, dia tidak mau berbagi. Kalau tidak dikeluarkan maka dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Ibarat air kalau ditutup dia akan keluar jentik-jentik gitu, tapi dia harus disalurkan, dia harus digulirkan, sehingga uang itu bukan milik kita, tapi sesungguhnya uang itu adalah milik publik gitu. Kita hanya dititipi oleh Allah. Harta kekayaan apapun itu sebetulnya adalah titipan Allah kepada kita, untuk kemudian bagaimana kita memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya untuk kebaikan yang berkelanjutan. Itulah yang disebut barokah. Jadi yang namanya berkah, kita kan sering yaudah supaya berkah, dalam Al-Qur'annya barokah. Barokah ya, atau berkah itu artinya adalah kebaikan yang terus menerus, ziyadatul khair. Jadi kebaikannya yang bertambah-tambah, jadi panjang kebaikannya, itu yang namanya berkah. Yang kita cari bukan banyak, tetapi keberkahan. Itu Prof, ada pertanyaan lagi, mohon jawaban singkatnya. Kalau jiwa atau diri itu apakah bisa termasuk dalam kategori wakaf?
Misalnya, saya pernah dengar orang berkata, saya mewakafkan diri untuk berdakwah di pelosok atau bekerja di masjid. Kemudian yang kedua, Prof, kalau kita serahkan seberapa meter tanah kepada negara untuk menjadi jalan orang lewat, apa bisa kita niatkan untuk berwakaf? Ya, baik. Ya, wakaf itu bisa dalam bentuk apapun. Kan artinya diri kita punya nilai. Kita mengajar, kita menolong orang lain, mewakafkan diri kita untuk kebaikan di jalan Allah, itu juga bagian dari wakaf. Karena seharusnya kita dibayar adalah wakaf yang kemudian bisa kita berikan, bisa kita curahkan untuk kepentingan umat. Mengajar di pelosok misalnya, dibayar tapi seadanya, dia sudah mewakafkan dirinya di jalan Allah, itu boleh. Ya, itu bagian dari wakaf. Artinya dia sudah berserah kepada Allah. Wakaf itu kan sebetulnya intinya adalah keikhlasan, penyerahan kepada Allah sepenuhnya, gitu. Memang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan ya. Itu juga bagian dari wakaf. Jadi wakaf itu juga bisa kekayaan, tadi saya sudah sampaikan, kekayaan intelektual. Kalau kita menulis tadi kita dapat kekayaan intelektual, atau kita menemukan suatu temuan kita dapat paten. Nah, paten itu kemudian dapat royalti, kemudian itu kita wakafkan, itu juga wakaf. Jadi diri kita punya nilai. Nilai dari diri kita bisa diwakafkan, bisa. Jadi bukan diri kitanya, nilai dari diri kita itulah yang kemudian kita wakafkan. Gitu. Kalau diri kita jelas milik Allah, tapi nilai dari diri kita itulah yang kita wakafkan untuk kebaikan umat. Tadi yang kedua. Oh ya, jadi kalau segala sesuatu harus berdasarkan niat. Jadi kita harus niatkan kalau emang itu wakaf, itu harus dicatat sebagai wakaf. Dicatat, didaftarkan kepada nazir resmi, sehingga keluarlah akta ikrar wakaf. Gitu. Itu ya, baiknya itu wakaf dan kemudian diserahkan kepada negara. Sebaiknya sekaligus diminta dicatatkan sebagai wakaf, gitu, sehingga kita mendapatkan akta ikrar wakaf supaya tidak ada gugatan di kemudian hari. Mungkin sekarang kita aman, tapi bagaimana ke depan anak cucu kita? Oh itu kan dulu tanahnya engkong saya, gitu, ribut dah tuh cucunya. Ya kan? Tapi kalau udah jelas dia, oh ini wakaf. Kalau udah wakaf tuh nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Itulah dana wakaf. Tapi kalau ibu diberi nih, ibu dikasih, itu namanya hibah. Ibu dikasih uang sama anaknya, itu hibah dari anaknya ke ibu. Terus ibu kasihkan ke orang lain, boleh? Boleh. Ibu jual, ibu dikasih gelang nih sama teman baik ibu, ngasih gelang ke ibu, terus gelangnya ibu kasihkan lagi, boleh. Tapi kalau ibu diamanahin wakaf, wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh dikasihkan ke siapa-siapa, dan nggak boleh diwarisin. Itu bedanya. Jadi kalau orang berhibah, hibah itu boleh kita berikan lagi, atau orang berinfak pada kita, kita berikan lagi kepada yang lain boleh. Tapi kalau wakaf, kalau orang diamanahi, dia makanya yang menerima wakaf itu harus orang yang terpercaya. Itulah yang disebut sebagai nazir, penerima wakaf. Dia amanah, harus amanah, gitu. Makanya kalau wakaf uang tidak diberikan langsung kepada nazir, biasanya dikelola oleh lembaga keuangan yang memang profesional dalam pengelolaan keuangan, sehingga dananya ini bisa digulirkan manfaatnya. Bikin dari dana wakaf taruh di bank syariah, lalu bagi hasilnya bikin gerobak, 10 gerobak buat UKM, kan keren tuh. Harusnya nggak boleh lagi, nggak ada yang bisa dagang, nggak ada yang nggak bisa berusaha. Semua orang harus bisa bekerja, punya hak pendapatan dan kehidupan. Kan di undang-undang kita begitu, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu amanah undang-undang. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kita sebagai umat Islam bagian dari negara ini bisa memberikan dalam bentuk wakaf maupun zakat, infak, sedekah, yang juga itu merupakan bagian dari keberagamaan kita. Jadi kita menjadi warga negara yang baik, tetapi kita juga menjadi muslim yang baik.